Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita mendengarkan renungan firman di pagi yang baik ini. Berdoa bersama dengan saya. Allah Bapa di sorga, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih hari baru yang Tuhan beri. Kami akan mendengar firman-Mu, firman Tuhan yang memberkati dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu maksimalkan berkat melalui perkataan. Mari kita membaca ayat yang pertama di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita ucapkan itu menentukan keadaan kita baik atau buruk. Oleh karenanya mari selama kita masih diberi nafas, diberi umur, kita belajar untuk hati-hati dengan memperkatakan sesuatu. Dimanapun kita sedang berbicara, mari kita hati-hati berpikir sebelum berbicara. Saudara sekalian, kalau firman Allah berkata mati hidup dikuasai oleh lidah, artinya perkataan kita penuh dengan kuasa. Mari kita membaca Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu, marilah kita mengejar kesempurnaan itu. Dan kesempurnaan itu dimulai ketika kita belajar untuk menimbang sebelum kita berbicara, memperkatakan hal yang baik dan diam daripada kita mengatakan hal yang buruk. Bagaimana agar kita dapat memaksimalkan berkat melalui perkataan? Kehidupan yang disebut dalam Amsal 18 ayat 21 menggambarkan berkat, tetapi kematian menggambarkan kutuk. Dan firman Allah berkata mati hidup, berkat atau kutuk itu ditentukan oleh lidah. Karenanya mari, bagaimana agar dengan lidah kita dapat mengalami kehidupan dan berkat, bukan kematian dan kutuk. Pakailah lidah kita untuk memperkatakan perkataan Tuhan. Kita akan membuka di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berkat dan kehidupan akan kita terima ketika kita memakai lidah kita untuk mengucapkan perkataan Tuhan, yaitu firman Allah. Saudara, ucapkanlah firman. Mulut kita, lidah kita adalah mesin untuk menduplikasikan firman Allah. Oleh karenanya, melalui ucapan-ucapan kita menghadirkan firman Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita memperkatakan, mengucapkan firman Allah, maka tidak ada sekat yang membatasi persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh karenanya, kalau ada di antara kita yang pagi hari ini sedang bergumul, sedang berdoa, saudara sedang ada di dalam situasi yang penuh dengan kesesakan, tekanan, saudara sedang mencari Tuhan. Mari lewat firman Allah di pagi yang baik ini, belajar memperkatakan firman Allah. Menduplikasikan perkataan Allah lewat bibir, mulut, lidah kita. Saudara sekalian, Wahyu 1 ayat yang ketiga di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membacakan. Jadi ketika firman Allah dibacakan, ada berkat khusus di dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maksimalkan berkat melalui perkataan. Dengan cara bagaimana? Duplikasikan firman Allah melalui
perkataan, ucapan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, yaitu bagaimana kita memaksimalkan berkat Tuhan melalui perkataan. Yang kedua, pujilah Tuhan. Biar lidah kita, mulut kita selalu memuji Tuhan. Mari kita membaca dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara sekalian, firman Allah berkata bahwa Tuhan duduk di atas pujian kita. Ketika lidah kita mulai memuji Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan bersemayam di atas pujian yang kita naikkan dengan lidah, dengan mulut kita. Satu saat Paulus dan Silas, mereka dilemparkan di dalam penjara di Filipi. Tetapi apa yang terjadi? Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Walaupun tangan mereka diborgol, tetapi lidah Paulus dan Silas mulai menyanyikan pujian. Dan itu menyebabkan terjadilah gempa di penjara itu. Sehingga semua pintu dan belenggu mereka terbuka. Dalam pujian ada kuasa. Itu sebabnya maksimalkan berkat dalam hidup kita. Hadirkan kuasa itu lewat pujian. Kiranya saudara yang sedang sakit di atas ranjang pembaringan saudara, saudara mulai memuji-muji Tuhan. Mungkin saudara di dalam masalah, di tengah-tengah dilema, persoalan yang sedang menekan hidup saudara. Mari hadirkan Tuhan ketika saudara memuji-muji Dia. Mazmur 18 ayat 4. Pemazmur Daud berkata, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Mengapa Daud seorang yang selalu alami keajaiban? Mengapa Daud seorang yang selalu diluputkan Tuhan dari musuh-musuhnya? Karena Daud memaksimalkan berkat dalam hidupnya melalui perkataan ucapannya, yaitu dengan memuji-muji Tuhan. Saudara sekalian, ganti keluh kesahmu dengan pujian kepada Tuhan. Yosua dan Israel memuji Tuhan dan tembok Yeriko dihancurkan. Ada kuasa dalam pujian. Maksimalkan kuasa itu. Maksimalkan berkat itu. Ketika saudara mulai bertutur menaikkan pujian kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Tembok Yeriko tidak ada artinya apa-apa ketika ada pasukan pemuji yang mulai mengaktifkan kuasa Allah lewat pujian penyembahan mereka yang mereka naikkan kepada Allah. Apa keadaan saudara pada hari ini? Mari bersama kita memuji Tuhan. Ajak keluarga saudara untuk memuji-muji Tuhan. Hadirkan Dia terlebih dahulu lewat pujian kita. Maksimalkan kuasa itu. Maksimalkan berkat ketika lidah kita mulai memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu tentu ingat bagaimana ketika Yosafat dan bangsa Yehuda diserang oleh Amon. Saudara sekalian, pada saat itu mereka tidak punya kekuatan. Tetapi Yosafat mengatur strategi perang. Dia menempatkan pasukan pemuji di depan prajurit bersenjata. Pasukan pemuji itu membuka jalan. Pasukan pemuji ada di depan. Langkah pertama diawali dengan pujian. Dan apa yang terjadi? Maka Tuhan mengerjakan kemenangan bagi mereka. Dimulai dari apa? Dimulai dari pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Maksimalkan kuasa Allah melalui perkataan kita. Itu perkataan-perkataan yang memuji-muji Allah. Bapak Ibu, ada lembah pujian di mana Yosafat dan Yehuda berpesta selama 4 hari. Menikmati kemenangan dari Allah. Oleh karena apa? Itu semua diawali dari pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Saudara sekalian,
maksimalkan berkat yang pertama, memperkatakan firman, duplikasikan firman Allah lewat bibir, mulut, lidah saudara dan saya. Yang kedua, maksimalkan berkat Allah lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, maksimalkan berkat Allah melalui perkataan yang bagaimana? Perkataan yang mengandung ucapan syukur kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ketika saudara beruntung, saudara diberkati, saudara sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika tiba-tiba kita sakit, kita menghadapi masalah, tekanan, perubahan-perubahan kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dalam di tengah-tengah keluarga kita, kita pun tetap mengucap syukur. Ketika kita tertawa, ketika kita menangis, kita bersyukur. Ketika tubuh kita kuat, ketika tubuh kita lemah, kita bersyukur. Ketika pekerjaan kita begitu maju pesat maupun tiba-tiba ada kendala, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, di dalam Matius 15 ayat 34 sampai 36, Tuhan Yesus memberi teladan mengucap syukur dalam hidup ini. Pada waktu itu ada 4.000 orang laki-laki yang tidak punya bahan makanan. Tetapi kemudian Yesus bertanya kepada murid-murid, "Apa yang kau punya?" Mereka berkata, "Kami hanya punya 7 roti dan beberapa ikan kecil." Ikan kecil, disebutkan ikan kecil, artinya sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang mungkin tidak bisa menolong, sesuatu yang mungkin tidak bisa memberi jalan keluar. Tetapi saudara perhatikan, Yesus mengambil 7 roti dan beberapa ikan yang kecil, kemudian dia bersyukur kepada Bapa di sorga. Dan apa yang terjadi? 7 roti dan beberapa ikan kecil menjadi banyak dan dimakan oleh 4.000 orang. Bahkan ada sisa daripadanya. Saudara perhatikan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan menikmati mujizat dan keajaiban Tuhan. Karenanya maksimalkan berkat dalam hidupmu melalui perkataan yang mengandung ucapan syukur. Berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti mempersalahkan Tuhan, berhenti mengucapkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak mengandung harapan. Tetapi mulai pagi ini yang sakit katakan, "Saya bisa sakit, tapi Yesus dokter saya yang ajaib." Saudara mungkin alami masalah dalam pekerjaan saudara. Saudara bisa berkata, "Pekerjaan saya sedang menghadapi masalah." Tetapi berkat itu datang dari Tuhan. Dia yang bisa membuat orang menjadi miskin. Dia bisa membuat orang menjadi kaya. Dia bisa merendahkan orang. Dia bisa meninggikan orang. Dan saya percaya berkat saya datang dari Tuhan. Saudara, mari kita jalani hidup ini. Lakukan seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ayub bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Dia bersyukur, dan karena ucapan syukur dari Ayub, maka Tuhan menghidupkan Ayub. Walaupun penderitaannya, sakitnya tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, tetapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan Ayub. Oleh karena apa? Ayub memaksimalkan berkat kehidupan lewat ucapannya, lewat perkataannya, lewat kalimat dari bibir mulutnya ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, Ayub tidak berdosa dengan ucapannya. Dan bagi orang seperti inilah berkat Tuhan, kuasa Allah dinyatakan. Orang yang bersyukur adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang hidup dengan iman. Dan ketika Tuhan mendapati iman di dalam hidup kita, maka itulah awal daripada kita melihat
pertolongan, keajaiban, dan kebesaran Tuhan. Amin. Mari berdoa bersama dengan saya. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan kebenaran firman di dalam hati kami. Terima kasih, biarlah mulai hari ini kami belajar untuk memperkatakan perkataan-Mu. Kami belajar Tuhan untuk selalu berkata-kata memuji Tuhan. Kami belajar untuk berkata-kata mengandung ucapan syukur. Terima kasih di pagi yang baik ini. Mungkin ada di antara kami sedang dalam keadaan susah, punya masalah, keadaan yang berbeban berat. Tapi kami percaya kami datang kepada Allah yang hidup, Allah sumber pertolongan. Itu sebabnya hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat, dari yang terkecil sampai yang tertua, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus, yang di dalam persoalan Tuhan beri solusi jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dosa kami. Seringkali ganti ucapan syukur, kami mengeluh, kami bersungut-sungut, kami mengucapkan perkataan-perkataan negatif yang mendukacitakan hatimu. Tapi pagi ini kami belajar untuk kembali bangkit dengan iman dan belajar mempercayai firman Allah dan mengucapkannya dan melihat firman itu digenapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Engkau saja Bapa Sorgawi. Berkati pekerjaan Tuhan, berkati gembala sidang yang ada, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, seluruh aktivis pelayan mendapat kekuatan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Indonesia, berkati provinsi bahkan kota di mana kami tinggal, bahkan lingkungan RW RT di mana kami tinggal. Jauhkan dari virus corona, jauhkan dari segala hal yang tidak datang dari Tuhan, gangguan orang jahat, kuasa kegelapan, bencana, kecelakaan, sakit, penyakit, virus, corona, roh maut, semua kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Gembala yang baik, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur, dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.